Baik, selamat pagi, siang, atau malam kepada para penonton. Saya Ardi Hendrawan, mahasiswa dari Universitas Pamulang, semester 4, Teknik Mesin, dengan NIM 22109030.003 akan membahas tentang pengenalan proses pengelasan. Untuk pengertiannya, pengelasan adalah proses menyambungkan dua atau lebih bahan logam dengan cara melelehkan dan menggabungkan logam dasar atau logam pengisi di antara mereka. Tujuan pengelasan sendiri adalah untuk menciptakan sambungan yang kuat dan tahan terhadap beban mekanis serta tahan terhadap korosi atau kerusakan dari lingkungan luar. Untuk cara kerja sendiri, secara sederhana, proses pengelasan dilakukan dengan memanaskan logam-logam yang akan disambung hingga mencapai titik lelehnya. Lalu, memungkinkan mereka meleleh dan bergabung saat pendinginan. Lalu, metode pengelasan dapat bervariasi tergantung pada jenis logam, ketebalan, dan kegunaan akhir dari sambungan tersebut. Untuk jenis-jenis pengelasan sendiri, yaitu terbagi menjadi dua, yang dimana berdasarkan teknik pengelasan, yang di dalamnya terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada SMAW, GTAW, atau dan juga GMAW. Lalu ada berdasarkan proses pengelasannya, yang di dalamnya dalam materi kali ini yang akan saya bahas yaitu forge welding. Baik, untuk yang pertama yang akan saya bahas yaitu shielded metal arc welding atau SMAW. SMAW atau shielded metal arc welding adalah salah satu metode pengelasan listrik yang paling umum digunakan di industri. Metode ini juga dikenal dengan stick welding atau lastik karena menggunakan elektroda berlapis yang disebut stick atau rod sebagai bahan pengisi dan sumber arus listrik. Berikut adalah contoh gambar pengelasan SMAW. Yang pada gambar di sini terdapat logam atau base metal atau juga benda kerja yang akan kita las. Lalu ada elektroda atau mungkin disebut dengan stick atau bisa juga disebut dengan rod. Sebenarnya di pada bagian atas yang tidak terlihat itu ada stang las yang dimana dia berfungsi sebagai penghubung arus listrik dari steker atau dari listrik rumah atau industri kepada stick atau elektroda agar saat didekatkan kepada benda kerja dapat menghantarkan listrik untuk menyalakan busur las. Baik, proses pengelasan SMAW.
pada permulaannya permukaan logam benda kerja yang akan disambung harus dibersihkan dari kotoran, karat, atau lapisan lainnya seperti cat untuk memastikan sambungan yang kuat dan berkualitas. Karena permukaan logam yang akan disambung atau dilas itu harus benar-benar bersih atau harus benar-benar logam. Maksud di sini benar-benar logam adalah pada contoh kita akan mengelas baja. Kita akan menyambungkan antara baja dengan baja. Antara kedua bagian atau kedua benda kerja baja tersebut itu harus benar-benar bersih. Harus benar-benar elektroda dapat menghubungkan antara material baja dengan baja satunya. Karena jika salah satunya tertutup saja dengan material lain, apalagi itu bersifat isolator seperti cat atau kotoran lainnya, pelapis lainnya, itu dapat menyulitkan kita dalam menyambungkan pengelasan karena bisa menyulitkan untuk menyalakan busur api las, atau juga jika pengelasan tersambung hasilnya kurang kuat atau kurang berkualitas, yang dimana pada pengelasan itu kita mencari kualitas yang kuat untuk menyambungkan dua logam. Baik, selanjutnya elektroda dipilih sesuai dengan sifat jenis yang akan disambung dan sifat-sifatnya. Contoh elektroda yang biasa dipakai di industri atau di pekerjaan kita sehari-hari dalam industri manufaktur yaitu adalah tipe RD260. Itu dapat digunakan untuk menyambung besi dengan besi atau baja dengan baja. Namun pada hal ini elektroda tersebut harus dipertimbangkan juga dengan ketebalan benda kerja yang akan kita las. Karena semakin tebal atau semakin tipis benda kerja yang kita las, itu pasti ada teknik atau material elektroda yang harus kita pakai tersendiri, tidak bisa kita samaratakan. Selanjutnya, elektroda atau stick dihubungkan dengan sumber arus listrik melalui stang las. Ya, seperti yang saya katakan di awal, di sini ada stang las atau bisa juga kita sebut mesin las. Stang las ini berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari rumah atau industri atau dari sumber listrik kepada elektroda, yang dimana nanti elektroda akan disentuhkan terhadap permukaan logam benda kerja hingga arus listrik saling mengalir di antara mereka yang dapat membuat api busur menyala. Ketika elektroda didekatkan ke logam, terjadi busur listrik yang menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan logam dasar dan elektroda. Pada tahap ini, kita harus menjaga jarak antara elektroda dengan logam benda kerja sekitar 3 mm agar busur tetap menyala dengan sempurna. Karena jika elektroda terlalu dekat dengan gap atau permukaan logam benda kerja, dapat mengakibatkan busur atau api las itu mati.
atau bisa juga lengket. Karena pada yang kita tahu, pengelasan ini dengan cara menyalakan api busur. Dan jika api busur itu mati, otomatis material elektroda yang logam dengan logam benda kerja yang akan kita las, mereka sama-sama teraliri listrik yang sama. Sehingga jika tidak adanya api busur yang menyala di antara mereka, kedua material ini akan lengket atau menempel. Dan itu harus kita jaga. Caranya yaitu dengan menjaga jarak antara logam benda kerja terhadap elektroda itu sekitar 3 mm. Dan juga itu tidak boleh terlalu jauh. Karena jika di atas 3 mm atau 5 mm, anggap saja sampai 1 cm, busur api las akan mati. Karena arus listrik tidak tersalurkan dengan sempurna di antara elektroda dengan logam benda kerja. Jadi maka dari itu kita harus menjaga sekitar 3 mm agar arus listrik tetap mengalir dengan sempurna, namun tidak secara konduktor, secara langsung antara elektroda dengan logam benda kerja. Jadi mereka saling terhubung, tetapi untuk menyalakan api busur yang berfungsi untuk melelehkan elektroda untuk mengisi permukaan logam benda kerja. Baik, selanjutnya yaitu sementara busur listrik terjaga, pengelas memindahkan elektroda secara perlahan-lahan ke sepanjang sambungan atau celah yang diinginkan. Ya, pada tahap ini kita sebagai pengelas, saat busur listrik atau api las menyala, yang dapat kita pertahankan dengan cara menjaga jarak 3 mm tadi, kita akan memindahkan elektroda secara perlahan-lahan ke sepanjang sambungan atau celah yang diinginkan. Pada contoh, kita memiliki dua material yang akan kita hubungkan, dan di antara kedua material ini ada gap di antara mereka yang akan kita las. Kita akan memulai pengelasan dari titik A dengan menyalakan api busur. Di saat api busur sudah menyala, kita jaga api busur agar tetap menyala dengan optimal dengan menjaga jarak sejauh 3 mm antara elektroda dengan logam benda kerja. Di saat itu kita tarik atau pindahkan elektroda secara perlahan-lahan ke sepanjang gap atau celah kedua logam tersebut, yang dimana ini berfungsi untuk mengalirkan atau meratakan lelehan elektroda yang berfungsi sebagai pengisi celah di antara kedua logam tersebut. Lalu elektroda yang meleleh menyumbangkan logam pengisi ke sambungan dan membentuk sambungan yang solid saat pendinginan. Selanjutnya yaitu gas tungsten arc welding atau GTAW. GTAW juga dikenal sebagai lastik atau tungsten inert gas. GTAW adalah metode pengelasan listrik yang menggunakan busur listrik yang stabil antara elektroda non-permanen tungsten
dan logam dasar. Berikut adalah contoh gambar pengelasan GTAW yang dimana tungsten elektroda itu tetap dijaga sejauh 3 mm di antara benda kerja yang akan dilas. Namun di antara busur api pengelasan yang menyala tersebut itu dilindungi dengan inert gas yang dimana bisa berupa gas kimia agar api tetap menyala dengan optimal. Baik, proses pengelasan GTAW mula-mula sebelum memulai pengelasan, kembali lagi permukaan logam harus dibersihkan secara menyeluruh untuk menghilangkan kotoran, oksida, dan lapisan lain yang dapat mengganggu kualitas sambungan. Pemilihan elektroda tungsten tergantung pada bahan logam yang akan disambung dan sifat-sifatnya juga. Elektroda tungsten yang terhubung dengan sumber arus listrik diatur dengan presisi dekat dengan permukaan logam yang 3 mm tadi. Lalu gas inert atau biasanya gas argon atau helium dialirkan melalui pistol pengelasan untuk melindungi area pengelasan dari kontaminasi atmosfer dan membantu menghasilkan busur listrik yang stabil. Ketika busur listrik dibentuk, logam dasar mulai meleleh. Namun, elektroda tungsten tidak ikut meleleh karena dia merupakan non-permanen, melainkan bertindak sebagai sumber panas yang stabil untuk melakukan pengelasan. Lalu pengelas memegang batang pengisi logam secara manual dan mengarahkannya ke dalam sambungan yang meleleh. Batang pengisi dilelehkan oleh panas dari busur listrik dan dihubungkan dengan logam benda kerja untuk membentuk sambungan yang solid. Pengelas mengontrol kecepatan dan arah batang pengisi serta posisi pistol pengelasan untuk memastikan sambungan yang seragam dan kuat. Baik, selanjutnya yaitu ada gas metal arc welding atau GMAW. GMAW juga dikenal sebagai last MIG atau metal inert gas. GMAW adalah salah satu metode pengelasan listrik yang menggunakan busur listrik antara elektroda berlapis dan logam yang akan disambung. Berikut merupakan gambar pengelasan GMAW. Yang di sini ada stang pengelasan atau bisa disebut dengan selang. Lalu ada nozzle untuk mengeluarkan elektroda dan juga gas, yang dimana gas yang digunakan dalam GMAW ini biasanya CO2. Fungsi atau cara kerjanya sedikit mirip dengan GTAW, yaitu busur las dilindungi oleh gas untuk menjaga agar api busur tetap menyala secara stabil dan optimal. Baik, cara pengelasan GMAW yaitu kawat pengelas elektroda dimasukkan melalui senapan atau pengumpan pada mesin las
yang kita sebut selang tadi. Gas pelindung yang sesuai seperti argon atau campuran argon dengan CO2 dialirkan melalui senapan gas untuk melindungi busur listrik dan zona pengelasan dari atmosfer yang dapat menyebabkan oksidasi dan kontaminasi pada pengelasan. Benda kerja yang akan dilas dibersihkan permukaannya untuk menghilangkan kotoran, oksidasi, dan cat. Persiapan ini penting untuk mencapai pengelasan yang kuat dan berkualitas. Lagi-lagi, kita harus selalu membersihkan permukaan untuk yang akan dilakukan pengelasan agar mencapai pengelasan yang kuat dan berkualitas. Mesin las disiapkan dengan pengatur parameter seperti arus listrik, tegangan, kecepatan kawat pengelasan, dan laju aliran gas sesuai dengan jenis material yang digunakan atau ketebalan benda kerja. Saat tombol pemicu atau saklar dipencet, busur listrik terbentuk di antara ujung elektroda dan permukaan benda kerja. Arus listrik mengalir melalui kawat pengelas yang menyebabkan kawat meleleh dan mencair. Gas pelindung disalurkan melalui senapan gas untuk melindungi daerah sekitar busur listrik dari atmosfer luar yang dapat mengakibatkan oksidasi atau porositas pada pengelasan. Logam dari kawat pengelas yang dilelehkan mengalir ke dalam celah di antara dua benda kerja, membentuk titik pengelasan. Gerakan linear atau berputar dari senapan pengumpan kawat las mengatur laju deposisi logam cair untuk membentuk pengelasan yang diinginkan. Setelah pengelasan selesai, elektroda dapat ditarik mundur dan busur listrik dapat dimatikan. Lalu, hasil pengelasan dapat diinginkan, baik itu secara paksa atau secara alami. Dan selanjutnya, untuk metode pengelasan yang berbeda, di sini ada forge welding atau metode pengelasan yang menggunakan panas dari api tempa atau forge untuk menyatukan dua atau lebih potongan logam tanpa menggunakan bahan tambahan seperti kawat pengelas. Beda dengan cara-cara pengelasan sebelumnya. Ini adalah salah satu metode pengelasan tertua yang diketahui telah digunakan selama ribuan tahun dalam sejarah manusia untuk membentuk senjata, perkakas, dan barang-barang logam lainnya. Berikut merupakan contoh gambar forge welding, yaitu benda kerja yang akan dilakukan forge welding dipanaskan hingga mencapai titik didih atau titik lelehnya, namun tidak sampai dia meleleh. Dan saat akan dihubungkan atau disatukan dengan benda kerja lainnya, mereka ditempa atau ditekan secara bersamaan dengan tekanan tertentu hingga butiran kristal logam mereka menyatu satu sama lain. Prosesnya, potongan logam yang akan dihubungkan harus dipilih dengan cermat untuk memastikan mereka memiliki komposisi kimia dan struktur kristal yang serasi, sehingga dapat menyatu dengan baik saat dipanaskan.
Tahapan ini penting karena jika kedua logam atau benda kerja yang akan dihubungkan memiliki komposisi kimia atau struktur kristal yang tidak sama atau tidak serasi, itu dapat sangat sulit untuk menyatu dengan baik saat dipanaskan karena struktur kristal mereka atau butiran inti penyusun logam mereka itu berbeda. Jadi saat disatukan mungkin bisa, tetapi akan terjadi kegagalan di setelahnya, baik itu crack atau hasil pengelasan tidak terlalu kuat. Selanjutnya, sebelum pengelasan, permukaan potongan logam harus dibersihkan dari oksida, kotoran, dan lapisan lainnya yang dapat menghalangi penyatuan yang baik. Potongan logam yang dipanaskan kemudian ditempatkan bersama dan ditekan atau dipukul atau ditempa dengan alat yang tepat seperti palu atau alat tempa untuk menyatukan permukaan mereka. Ketika logam mencapai suhu yang tepat dan ditekan secara bersama-sama, tekanan diterapkan untuk memastikan kontak yang baik antara permukaan logam yang berdekatan. Ini memungkinkan atom-atom dari logam-logam yang berdekatan untuk berdifusi satu sama lain, membentuk ikatan yang kuat saat logam mendingin. Setelah logam terhubung dengan baik, bagian yang dihasilkan sering diolah lebih lanjut untuk memastikan kekuatan dan kehalusan permukaan yang sesuai dengan aplikasi benda kerja pada akhirnya. Lalu ada keunggulan forge welding, yaitu menghasilkan pengelasan yang kuat dan seragam karena logam yang dihubungkan berdifusi antara satu sama lain. Tidak memerlukan penggunaan bahan tambahan seperti elektroda atau kawat las. Yang ketiga, cocok untuk menyambung logam dengan komposisi kimia dan struktur kristal yang mirip. Karena jika mereka mirip ataupun sama, untuk menyambungkan dua logam tersebut akan sangat mudah karena mereka memiliki kehomogenan. Di sisi lain, ada kekurangan forge welding, yaitu memerlukan keahlian khusus dalam mengontrol suhu dan tekanan untuk mencapai pengelasan yang berkualitas. Selanjutnya, prosesnya memerlukan peralatan khusus seperti forge yang dapat menjadi mahal dan membutuhkan ruang kerja yang luas. Tidak semua jenis logam dapat dipanaskan hingga suhu yang diperlukan tanpa resiko kerusakan atau crack atau oksidasi berlebihan. Kita sudah sampai di penghujung materi, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengelasan adalah proses menyatukan dua atau lebih potongan logam dengan cara memanfaatkan panas untuk melelehkan material dan seringkali menggunakan bahan tambahan seperti kawat las atau elektroda untuk membentuk pengikatan yang kuat. Metode ini sangat penting dalam industri manufaktur untuk membuat struktur dan produk logam yang beragam. Mungkin itu saja dari saya tentang proses pengelasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri materi kali ini. Saya Ardi Hendrawan dengan NIM 2210903003, Teknik Mesin semester 4 Universitas Pamulang. Saya akhiri materi pada kali ini. Sekian dan terima kasih.